Halo semuanya, jumpa lagi pada video kali ini. Kita akan membahas mengenai BRSL, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat generalisasi luas permukaan tabung, kemudian membuat generalisasi volume tabung, kemudian yang ketiga menghitung luas permukaan tabung, dan yang keempat menghitung volume tabung. Kita mulai dari pengertian tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ciri-ciri tabung: mempunyai dua rusuk, mempunyai tiga sisi, ada alas, selimut atau selubung, dan tutup. Tinggi tabung adalah jarak antara alas dengan tutup tabung. Sisi alas serta tutupnya berbentuk lingkaran dan sama besar. Jaring-jaring tabung bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan salah satu jaring-jaring tabung. Dia berupa dua lingkaran yang sama identik, kemudian sebuah persegi panjang yang merupakan selimut dari tabung. Selanjutnya kita bahas mengenai luas permukaan tabung. Tabung permukaannya terdiri dari dua buah lingkaran dan sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang. Dapat dilihat dari gambar. Dua buah lingkaran itu merupakan alas dan atas dari tabung. Alas dan atas atau tutup tabung itu berupa lingkaran yang rumusnya yaitu sama dengan πr². Karena kedua lingkaran itu identik, maka luas alas sama dengan luas atas sama dengan πr². Sementara luas selimut sama dengan 2πr dikali T. 2πr merupakan keliling dari alas atau atas, sehingga rumus luas selimut menjadi 2πrt. Untuk mencari luas permukaan tabung, dilihat dari jaring-jaring yang kita dapat lihat di samping, terlihat bahwa luas permukaan tabung terdiri dari 2 kali luas alas ditambah luas selimut. 2 kali luas alas sebenarnya adalah luas alas ditambah luas atas atau tutup. Karena luas alasnya sama dengan luas tutup, maka kita tulis 2 kali luas alas. Kemudian kita lanjutkan, 2 kali luas alas ditambah luas selimut sama dengan 2πr² ditambah 2πrt. Dengan menggunakan sifat distributif, rumus luas permukaan tabung dapat disederhanakan menjadi 2πr dalam kurung r ditambah t. Selanjutnya, kita bahas mengenai luas permukaan tabung tanpa tutup. Dilihat dari gambarnya, maka tabung tersebut tidak memiliki tutup. Maka luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas selimut, di mana luas alas sama dengan πr², sedangkan luas selimut adalah 2πrt. Dengan menggunakan sifat distributif diperoleh atau disederhanakan menjadi πr dalam kurung r ditambah 2t. Sehingga luas permukaan tabung tanpa tutup rumusnya sama dengan πr dalam kurung r ditambah 2t. Volume tabung. Volume tabung dapat kita cari dengan cara luas alas kali tinggi. Sebenarnya tabung merupakan prisma di mana alasnya berbentuk lingkaran, sehingga untuk mencari volume tabung sama saja seperti mencari volume prisma dengan alas lingkaran. Karena luas alasnya merupakan lingkaran, rumusnya πr², maka volume tabung dapat kita tulis menjadi πr² dikali T. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui jari-jari alas tabung adalah 10,5. Jika tingginya 20 cm, maka luas permukaan dan volumenya adalah. Nah, di sini yang pertama kita harus mencari luas permukaan. Kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah
jari-jari atau R-nya adalah 10,5 cm. Kemudian tingginya sama dengan 20 cm. Nah, selanjutnya kita cari dulu luas permukaannya. Luas permukaan tabung. Itu rumusnya adalah 2πr dalam kurung R ditambah T sama dengan 2 dikali. Nah, karena jari-jarinya 10,5, kita dapat menggunakan pi 22/7 dikali R-nya adalah 10,5, kemudian 10,5 ditambah 20. Nah, sama dengan kita kalikan dulu 2 dengan 10,5 sehingga menjadi 22/7 dikali 21 dalam kurung 30,5. Kurung tutup. Kemudian kita sederhanakan 21 dengan 7. Ini 3. Ini 1 sehingga menjadi 66 dikali atau dalam kurung kali 30,5. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan 30,5 dengan 66 sehingga diperoleh 2013 cm kuadrat. Nah, ini merupakan luas permukaan tabung. Selanjutnya, volume tabung sama dengan rumusnya adalah pi R kuadrat T sama dengan 22/7 dikali 10,5 kali 10,5 kali 20. Nah, di sini kita kalikan dulu 22 dengan 10,5. Kita akan memperoleh 231/7. Sedangkan selanjutnya kita kalikan 10,5 dengan 20, kita akan mendapatkan 210. Nah, ini bisa kita sederhanakan 210 dengan 7 menjadi 30. Maka hasilnya adalah 231 dikali 30. Hasilnya adalah 6.930 cm kubik. Nah, itu adalah volume tabung. Nah, contoh yang nomor 2, diketahui luas permukaan tabung adalah 18.840 cm kuadrat. Kemudian jika diameter tabung 60 cm, berapakah tingginya? Yang pertama kita buat diketahui luas permukaan tabung 18.840 cm kuadrat. Kemudian diameter sama dengan 60 cm. Ini berarti jari-jarinya tinggal kita bagi 2 menjadi 30 cm.
Nah, untuk mendapatkan tinggi, kita berangkat dari luas permukaan tabung yang besarnya 18.840. Nah, tinggal kita buat rumusnya. 2πr dalam kurung R tambah T sama dengan 18.840. Kemudian, nah untuk pi yang kita gunakan, nah di sini 18840 merupakan kelipatan dari 3,14. Nah, biasanya dalam soal sudah disebutkan pi. Sedangkan jika nanti menemukan soal luas permukaan yang diketahui merupakan kelipatan 11, maka gunakan pi-nya 22/7. Nah, ini kalau kasusnya tidak diketahui pi-nya. Hal itu akan membantu mempermudah perhitungan. Nah, kita lanjut. 2 dikali 3,14 dikali 30 ditambah tinggi sama dengan 18840. Nah, 2 dikali 3,14 dikali 30 akan kita peroleh nilai 1808,4, kemudian 30 ditambah T sama dengan 18840. Nah, saya ulang. 2 kali 3,14 dikali 30 itu kita akan dapatkan 188,4 ya, bukan 1000. Nah, kemudian kita buat di bawahnya 30 tambah T sama dengan 18840 dibagi 188,4. Maka kita akan peroleh 30 tambah T sama dengan 100. Sehingga T sama dengan 100 dikurang 30 dan T hasilnya adalah 70 cm ya. Nah, itu adalah jawabannya. Maka tingginya adalah 70 cm. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 3. Diketahui volume tabung adalah 385 cm3. Jika tinggi tabung 10 cm, berapakah jari-jarinya? Nah, diketahui volume tabung terlebih dahulu 385. Kemudian tinggi tabung atau T 10 cm. Kemudian yang ditanya adalah jari-jari. Nah, pi yang kita gunakan di sini sebaiknya adalah pi sama dengan 22/7. Nah, ini kelihatan sekali dari volume tabung yang digunakan adalah 385. 385 ini adalah kelipatan dari 11. Maka untuk dapat memudahkan kita menghitung nanti, gunakan pi-nya 22/7. Nah, selanjutnya kita berangkat dari volume tabung. Volume tabung sama dengan 385. Dan kita ganti rumusnya, PR kuadrat T 385. Kemudian 22/7 dikali R kuadrat dikali 10 dengan 385. Ini menjadi 220/7 sama dengan 220 R kuadrat, R kuadrat sama dengan 385. Maka R kuadrat sama dengan 385 dikali, nah ini kita balik menjadi 7/220. Nah, ini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 55, ini menjadi 7, ini menjadi 4. Nah, saya teruskan di sebelah. Maka R kuadrat sama dengan 49/4.
Nah, ini bisa kita langsung akarkan. Nah, sebaiknya langsung akarkan karena lebih mudah, karena 49 dibagi 4 kita akan mendapatkan desimal. Jadi R sama dengan akar 49 per 4, maka R sama dengan 7 per 2, atau R sama dengan 3,5 cm. Nah, contoh yang nomor 4, kita akan diminta mencari jari-jari yang diketahui luas permukaan tabung tanpa tutup 594 cm² dan tinggi tabung 10 cm. Nah, kita mulai dari luas permukaan tabung. Diketahui luas permukaan tabung sama dengan 594 cm². Kemudian tinggi tabungnya adalah 10. Nah, pi yang digunakan karena ini 594 adalah kelipatan 11, pi sama dengan 22 per 7 yang kita gunakan. Nah, dari mana kita bisa tahu kelipatan 11? Dilihat dari nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah gabungan dari nilai yang di depan dengan yang di belakang. Nah, untuk memudahkan kita gunakan 22 per 7. Jadi kita berangkat dari luas permukaan tabung sama dengan 594. Rumusnya adalah luas permukaan tabung tanpa tutup, yaitu pi R dalam kurung R tambah 2T. Nah, ini di sini ingat tabung tanpa tutup. Nah, saya garis bawahi ini adalah rumus tabung tanpa tutupnya. Nah, ini 594. Kemudian kita ganti angka-angkanya 22 per 7. Kemudian ini R ditambah 2 dikali 10 sama dengan 594. Jadi kita biarkan R dalam kurung R ditambah 20. Sementara 22 per 7 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi kali 7 per 22. Nah, ini bisa dicoret, sama-sama dibagi 22. 594 bagi 22 itu akan menjadi 27. Sehingga R kuadrat ditambah 20R sama dengan 189. Nah, selanjutnya, R kuadrat ini didapat dari perkalian R dengan bentuk suku 2 R tambah 20. Kita gunakan kali pelangi ya. R dikali R, kemudian 20 kali R. Kemudian kita peroleh, lanjutkan di sebelah sini, R kita peroleh persamaan kuadrat R ditambah 20R dalam kurung 189. Sehingga menjadi R kuadrat ditambah 20R dikurang 189 sama dengan 0. Nah, dari sini sebenarnya kita harus menggunakan pemfaktoran. Kita coba dulu. Nah, di sini R, di sini R. 189 ini faktornya atau perkalian yang menghasilkan 189 bisa, yang pertama adalah 1 kali 189, ini terlalu jauh, tidak mungkin selisihnya adalah 20. Kemudian 3 dikali 3 dikali 63
ini juga tidak mungkin selisihnya 20. Kemudian kita coba lagi 9 dikali 21 dan 7 dikali 27. Nah, yang paling memungkinan adalah 7 kali 27 bisa menghasilkan selisih 20. Ini yang negatif supaya menghasilkan plus 20, yang negatif berarti 7. Sehingga ini akan menjadi plus 27. Ini akan menjadi negatif 7. Nah, kemudian kita faktorkan, kita peroleh nilai R 2, yaitu R tambah 27 sama dengan 0, atau R kurang 7 sama dengan 0. Ini akan menjadi R sama dengan negatif 27. Ini sama dengan R sama dengan 7. Nah, untuk yang negatif 27 ini tidak memenuhi, karena tidak mungkin jari-jarinya negatif panjangnya. Nah, yang memenuhi adalah R sama dengan 7 cm. Jadi jawabannya adalah 7. Selanjutnya, kita lanjutkan contoh soal yang kelima. Contoh soal yang terakhir. Diketahui volume tabung 216 cm3. Jika tingginya 6 cm, berapakah jari-jarinya? Nah, di sini soal yang memuat V. Tabung sama dengan 216. Kemudian tingginya adalah 6 cm. Yang ditanya adalah jari-jari. Kita mulai dari V, volumenya dulu. Volume tabung kita tulis sama dengan 216. Rumusnya PR kuadrat T sama dengan 216. Kita ganti. Nah, 216 pi ya. Nah, mohon maaf ini lupa pi-nya. Nah, 216 pi. Nah, untuk soal yang memuat pi, kita tidak usah tentukan nilai pi-nya berapa, karena pi-nya bisa sederhanakan langsung. Kita coret saja. Kemudian R-nya kuadrat dikali 6 sama dengan 216. R kuadrat sama dengan 216 dibagi 6. R kuadrat sama dengan 216 dibagi 6 adalah 36. Maka R sama dengan akar 36 dan R sama dengan 6 cm. Jadi jari-jarinya kita dapatkan 6 cm. Nah, sekianlah mengenai video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.